Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, kelompok 6, untuk memaparkan hasil diskusi kami melalui presentasi YouTube. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu atas nama Alfrida Tamu, Vini Rumerum, Mu Akbar, dan saya sendiri, Ratni, mewakili teman-teman dari kelompok 6 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai politik atau legal dalam lingkungan bisnis. Politik atau legal. Politik merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Kemudian, apa itu resiko politik? Resiko politik adalah perbuatan yang dilakukan sekelompok manusia atau pemerintah yang dapat menyebabkan dampak jangka pendek atau jangka panjang dalam kelangsungan sebuah perusahaan. Faktor yang turut termasuk dalam menentukan resiko politik adalah kesulitan dalam memprediksi atau mengantisipasi walaupun bagi seorang politikus internasional yang handal. Tipe dari resiko politik. Dalam tipe resiko politik terdapat 2 tipe umum dari resiko politik, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Pengertian dari resiko sistematis adalah sebuah resiko yang mengakibatkan perluasan aset sebagai contoh di kegiatan politik. Hal tersebut sangat tidak mungkin untuk melindungi perusahaan dari tipe tersebut. Kemudian, apa itu resiko tidak sistematis? Resiko tidak sistematis terkadang diartikan sebagai contoh spesifik resiko yang dapat mempengaruhi sebagian kecil dari aset. Sebagai contoh, yaitu sebuah berita yang dapat mempengaruhi saham seperti pemogokan dari pegawai-pegawai. Resiko lingkungan politik atau ekonomi. Ada beberapa tipe politik atau ekonomi yang dapat mengakibatkan sebuah risiko terhadap bisnis. Contoh, stabilitas dari pemerintah dan sistem politik dalam sebuah perspektif negara adalah sebuah sumber yang sangat penting dari sebuah ketidakpastian. Mungkin risiko yang terpenting yang dihadapi oleh perusahaan adalah nasionalisasi. Jika sebuah pemerintahan menasionalisasikan industri atau perusahaan, mereka kemudian dapat mengimbangi perusahaan multinasional. Hal ini disebut expropriation atau hak negara mengambil alih tanah hak milik swasta untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi pada pemiliknya. Kemudian, lingkungan legal. Lingkungan legal mendekati yang berhubungan dengan sistem politik. Sistem yang legal adalah dimensi yang lain dari lingkungan luar yang mempengaruhi bisnis. Jadi, manajer harus berhati-hati terhadap sistem yang sah di negara mereka beroperasi. Hakikat dari profesi yang sah, keduanya antara domestik dan internasional, dan hubungan yang legal antara negara-negara yang sah. Dalam sistem legal biasanya dijadikan 3 kategori, yaitu common law, civil law, dan theoretic law. Common law adalah hukum berdasarkan tradisi, keputusan, kebiasaan, dan adat sebelumnya. Kemudian, civil law adalah rangkaian hukum yang dibentuk dalam sebuah pasal-pasal. Dan theoretic law adalah secara resmi dibuat oleh pemerintah yang berkuasa pada sebuah negara. Demikianlah pemaparan dari kami. Jika ada kesalahan atau ketidaklengkapan, sekiranya dimaklumi.